saya Mega Selvi Munerabon, NIM saya 18052552. Dalam video ini saya akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita simak apa perlunya SDM itu dan apa itu SDM. Jadi, manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Setelah mengetahui seberapa pentingnya SDM itu sendiri, saya akan menjelaskan apa itu SDM. Apa itu SDM? SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan sangat tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan atau keberhasilan dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Stay tune ya guys. Pasti di antara teman-teman ada yang tanya, apa sih perencanaan sumber daya manusia itu? Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik dalam jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dana aktivitas, dan hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang lain. Dalam tahap perencanaan SDM, tentu saja ada tujuan di balik perencanaan tersebut. Apa saja tujuannya? Berikut saya akan jelaskan apa saja tujuan dari perencanaan SDM. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas. Kedua, untuk menjamin ketersediaan kerja masa kini maupun masa yang akan datang. Ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kinerja semakin meningkat. Kelima, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Ketujuh, untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi maupun pensiun karyawan. Kedelapan, menjadi dasar dalam melakukan penilaian terhadap karyawan. Berikut ini merupakan langkah-langkah perencanaan SDM. Adapun 4 langkah dalam proses perencanaan SDM meliputi: yang pertama, persediaan tenaga kerja saat ini; yang kedua, kebutuhan SDM di masa depan; yang ketiga, perkiraan permintaan SDM; yang keempat, strategi dan implementasi pencarian SDM. Tahukah teman-teman, ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama, pertumbuhan. Yang kedua, faktor perubahan. Dan yang ketiga adalah faktor teknologi. Sekian dari materi yang saya bawakan hari ini. Kesimpulannya, perencanaan SDM yang dilakukan dengan baik akan bisa sangat membantu human resource untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan dari aspek skill, kemampuan, kualifikasi, maupun dalam jumlah yang memadai. Terima kasih.